Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap kami dengan kuat kuasa darah Tuhan dan juga anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami, sehingga kami boleh jadi berkat-berkat khususnya di masa sekarang. Urapilah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan kita hari ini adalah dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Soekarno pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Bapak, Ibu, Saudara, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Soekarno ini adalah perkataan yang cukup terkenal berkaitan tentang kaum muda dan kekuatan orang-orang muda untuk mengubah kehidupan. Apa yang diserukan oleh Soekarno adalah juga sebagai bentuk dari harapan dan kepercayaan pada kaum muda. Gereja-gereja juga bergeliat untuk meraih kaum muda, memberdayakan. Ingat ya, Bapak Ibu, Saudara, memberdayakan, bukan memperdayakan. Memberdayakan kaum muda di berbagai bidang dan mempersiapkan mereka secara khusus untuk menjadi seorang leader. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pasti ada kaum muda. Apakah mereka jadi bagian yang kita percaya mampu? Apakah mereka adalah bagian yang kita siapkan secara sengaja untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan ini? Apakah mereka memang adalah kaum muda yang kita percaya penuh dengan kasih sayang dan doa kita? Atau seringkali mereka adalah bagian yang hadir dalam hidup kita, namun diberikan juga stigma atau kata-kata pemahaman yang seringkali menganggap dan bisa saja mendiskreditkan mereka. Ah, siapa ya mereka? Mereka belum pengalaman, belum punya pengalaman asam garam kehidupan. Sekarang anak saya berubah, tidak lagi sayang, tidak ada pengertian. Mereka mah udah punya dunia sendiri. Kita mah dicuekin. Kadangkala memang dalam kehidupan ini, dunia kita dengan dunia kaum muda berubah atau berbeda sangat jauh. Tetapi sadar atau tidak sadar, mereka adalah fondasi kehidupan. Di Alkitab, Bapak Ibu, ternyata ada banyak orang-orang muda yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan ini. Ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan mereka dipakai Tuhan bahkan ketika mereka sedang tahap-tahap muda. Raja Daud, pasti tahu siapa dia. Raja yang luar biasa. Tuhan Yesus di usia 30 sangat gemilang. Samuel, Yosua, mereka adalah orang-orang yang berhasil dipakai Tuhan, bahkan dipakai Tuhan Allah sejak muda dengan sangat luar biasa. Mereka disiapkan oleh Tuhan Allah melalui tangan keluarga-keluarga yang mempersiapkan mereka sedini mungkin dengan latihan-latihan iman, didikan, dan teladan yang luar biasa. Bahkan berapa dari mereka adalah orang-orang yang sengaja diserahkan oleh orang tua mereka untuk dididik khusus di dalam sinagogo, dididik khusus oleh imam-imam untuk boleh menjadi persembahan bagi Tuhan Allah. Semua mereka adalah anak-anak Tuhan yang diserahkan sedini mungkin dengan sungguh-sungguh
bukan sekedar dalam kehidupan baptisan. Mereka diproses untuk terus takut akan Tuhan Allah, mengerti dan paham akan firman Tuhan, dan mampu melakukannya. Sehingga ketika mereka dipilih, mereka sudah cakap dan matang untuk seperti burung Raja Wali terbang tinggi dan menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan Allah, tetapi juga membaru kehidupan dengan sangat baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dengan sengaja mempersiapkan kaum muda kita? Ataukah kita masih punya pemikiran-pemikiran yang seringkali menganggap mereka sebagian yang kurang cukup matang, masih mengkel? Mari saudara, berikan kesempatan dan kepercayaan mereka. Karena pondasi kehidupan itu adalah proses bagaimana kita memperlakukan mereka, baik hari ini ataupun yang akan datang. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan juga pilih. Sudahkah kita mempersembahkan mereka sebagai persembahan yang terbaik? Sembari kita juga menjadi teladan dalam kehidupan ini. Bagi kita kaum muda, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan Allah. Jangan malu karena usia kita muda. Ingat Tuhan Yesus usia 30. Yosua lebih muda lagi, apalagi Samuel dan juga Raja Daud. Tetapi dalam Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan sangat gemilang. Mari, tunjukkanlah karisma kita dengan kebaikan dan ketakutan kita akan Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jadilah kita teladan dalam kehidupan ini, menghadirkan karya kasih Tuhan dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami menyatukan hati kami bagi kehidupan kaum muda saat ini. Di bulan September ini adalah bulan pemuda di GKI Delima. Kiranya kami boleh saling mendukung, saling memberikan kepercayaan, dan mendorong anak-anak muda, cucu kami, anak-anak kami untuk boleh terlibat dalam kehidupan gerejawi. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan teladan, sehingga sungguh kami boleh mempersiapkan anak-anak muda dengan sengaja, dengan kesiapan, sehingga mereka tidak sekedar diproses oleh kehidupan, tetapi mereka sungguh-sungguh diproses melalui kehidupan keluarga-keluarga, untuk boleh cakap, untuk boleh Tuhan percayakan, baik saat ini dan yang akan datang, untuk ikut serta menghadirkan karya kasih Allah dalam kehidupan ini. Tuhan urapi juga setiap anak-anak muda saat ini yang juga ikut serta berjuang dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam tahap pencarian pasangan hidup, kiranya Engkau juga sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Begitu juga pelayanan kaum muda di gereja. Tuhan juga urapi para pengurus dengan hikmat kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan dan mengingat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan menyertai. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy, Ibu Sumihar, saudari dari Ibu Lancen. Kami juga berdoa untuk Bapak Andi Rahman, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Yati, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono. Kau juga sertai ya Tuhan dengan hikmat kasih Tuhan, Ibu Heni Cahya, Ibu Pangaribuan, Ibu Esther. Kau juga sertai ya Tuhan untuk Ibu Heti, Ibu Yeti. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati oma opa kami ini dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Juga semua keluarga yang mendampingi anak-anak cucu mantu dengan berkat-berkat Tuhan dan kesabaran. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga berkati dan sertai ya Tuhan untuk saudari kami yang sedang berulang tahun, yaitu Ibu Winda
Ibu Penatua Winda, Tuhan sertai dengan hikmah kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan pelayanan, keluarga, dan juga sukacita dalam Tuhan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kondisi kehidupan dunia saat ini. Tuhan sertai dengan hikmah kasih Tuhan, beri kami juga hati yang boleh saling membantu satu dengan yang lain, supaya sungguh Tuhan, berat apapun pemulihan dalam kehidupan ini, kami juga saling membahu. Tuhan berkati juga kondisi negara kami saat ini dengan hikmah kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.